Fix banget, Aerox 2025 pakai teknologi turbo. Ini dia jawaban dari petinggi Yamaha. Warning, dalam video ini banyak kata-kata ataupun gambar yang menyinggung berbagai pihak. Mohon kesabarannya. Ciao, bentornato nel canale Automotive Chandris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini kita akan kembali ngebahas rumor-rumor terhangat soal kemunculan dari skutik-skutik Maxxi, skuter yang cukup favorit di Indonesia bisa dikatakan seperti itu ya guys ya. Kita akan ngebahas soal Aerox 2025 yang rumornya akan menggunakan teknologi turbo seperti saudaranya yaitu NMAX Turbo geng. Kita tahu kalau NMAX Turbo ini baru aja hadir di Indonesia dan mendapat atensi yang cukup positif, respon yang positif dari masyarakat. Nah, seperti kebanyakan motor Yamaha ataupun siklus dari Yamaha ya guys ya, kita tahu kalau NMAX itu kemunculannya itu hampir berbarengan ataupun cukup dekat lah jaraknya dengan si Aerox. Dan untuk NMAX ini di tahun 2020 ya guys ya, dan mendapatkan penyegaran di tahun 2024 ini. Dan siklusnya itu hampir sama ya guys ya, sekitar 4 ataupun 5 tahun sekali. Nah, kalau rumusan ini benar, siklus ini benar, harusnya si Aerox ini juga mendapat penyegaran di tahun 2024 akhir ataupun 2025 sesuai siklusnya yaitu yang 4 sampai 5 tahun sekali, geng. Dan ini yang guys ya, yang menyebabkan banyak mungkin YouTuber otomotif ataupun pemerhati otomotif di Indonesia ataupun yang ingin bermain di sana itu mencari-cari info terbaru soal Aerox Turbo 2025. Ada embel-embel ataupun gimmick turbo di sana ya guys ya, yang mengacu pada teknologi yang baru aja dipasangkan pada NMAX seperti itu geng. Dan bisa jadi teknologi ini akan dipasangkan juga kepada Aerox, dan ini sesuai dengan pernyataan dari petinggi Yamaha ya guys ya. Dan untuk petinggi Yamaha sendiri sih belum mengkonfirmasi secara resmi soal penggunaan ataupun pemasangan ataupun pengaplikasian teknologi turbo ataupun Y-Shift ini pada Aerox ya guys ya. Beliau ataupun para petinggi itu, salah satu petingginya mengatakan ya kita lihat dulu aja teknologi ini, yang dimaksud adalah teknologi turbo pada NMAX ya guys ya, karena teknologi turbo ini emang baru dihadirkan di masyarakat biar masyarakat itu tahu dulu ada teknologi ini, merasakan manfaatnya, tahu kegunaannya, dan berbagai dan info-info selainnya seperti yang saya misal dari keunggulan, kenyamanan ataupun kekurangan dari teknologi yang baru ini. Nah, kalau nanti respon masyarakatnya itu positif ataupun masyarakat menginginkan si Aerox ini dipasangi ataupun menggunakan teknologi yang serupa, ya kenapa enggak gitu ya guys ya. Dan kenapa Aerox yang akan dipasangi ya guys ya? Ya karena Aerox ini menjadi salah satu maxi scooter ataupun skutik gambar dari Yamaha yang cukup mendapatkan hati di masyarakat nih. Ya banyak kaula muda, anak-anak sekolah ataupun ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya darah muda gitu ya guys ya, yang suka ataupun emang kepincut sama motor ini. Bahkan ada beberapa memes ya guys ya yang mengatakan ataupun guyonan-guyonan yang bocil-bocil itu kan sampai kepinginnya punya Aerox, sampai tantrum, sampai nendang-nendang pintu ataupun yang lain-lainnya. Ya karena emang ini auranya itu motor racing ataupun motor sport, tapi dengan penggunaan yang lebih mudah karena ini tergolong sebagai motor matic seperti itu geng. Nah, mengutip dari Grid Biker, New Aerox ini kan akan diperkirakan muncul ataupun hadir di Indonesia itu di akhir tahun 2024 ataupun ya pahit-pahitnya mungkin di tahun 2025 ya guys ya, karena memang kebanyakan pabrikan itu menghadirkan produk terbarunya itu ya biasanya sih di muka tahun ya kan, di awal tahun ataupun di pertengahan tahun seperti itu kan. Nah, yang ditunggu tentu aja ya guys ya, ada pada peningkatan YE CVT-nya guys ya, yang menggantikan CVT tradisional. Dengan YE CVT ini tentu aja motor bakal punya dua mode ataupun Aerox ini bakal punya dua mode seperti saudaranya yaitu NMAX. Ada T-Mode atau Town Mode, mode dalam kota, ataupun S-Mode, Sport Mode gitu ya guys ya.
mode-mode yang lebih bertenaga seperti itu. Dan Y-Shift ini juga punya 3 mode geng, tentu aja ada mode sedang, mode rendah, dan tinggi. Dan kedua ataupun ketiga mode ini kan bisa digunakan ataupun kalian rasakan sensasinya ketika nanjak di tanjakan, yang cukup tinggi ataupun di saat menyalip gitu, biar ada power tambahan. Nah, prediksi Aerox ataupun New Aerox 2025 ini emang udah sesuai tadi ya guys ya, dengan siklus dari Yamaha itu yang memang memperbarui motornya itu di setiap 4 ataupun 5 tahun sekali. Nah, untuk mesinnya nanti kira-kira gimana geng? Apakah akan sama dengan NMAX? Ya tentu aja untuk Aerox ini mesinnya itu udah kayaknya sama ya guys ya, sama NMAX. Dibekali mesin 155 cc yang mampu menghasilkan daya 11,3 kW pada putaran 8.000 rpm dan torsi maksimalnya itu di 13,9 Nm pada putaran 6.500 rpm. Udah dapat penyegaran ataupun improvisasi pada bagian tangki yang tadinya di 4, sekian sekarang menjadi 5,5 liter, dan semoga nanti untuk versi terbarunya juga mendapatkan upgrade lagi ya. Semoga lebih gede lagi tangkinya. Dan untuk fitur-fiturnya ini juga cukup bisa dikatakan mumpuni geng. Ada LCD speedo yang baru, terus ada soket untuk pengisian daya, terus ada stop start system, smart motor generator, ada lampu hazard. Untuk varian tertingginya pada ABS udah ada ABS 1 channel, ada shock tabung, smart key, dan Astroflex system. Nah, yang menarik ditunggu nanti ini bakalan mungkin berbarengan ya guys ya dengan launching ataupun perkenalan dari PCX 2025 yang juga masih anget-angetnya banget nih, kita tunggu info dan kabar terbarunya. Dan gimana nih, apakah pertarungan ini emang gak akan berakhir untuk Yamaha dan Honda? Ya semoga aja ini membawa berkah dan manfaat buat para customer ya guys ya, biar mereka kontok-kontokan di atas, biar kita yang dapat manisnya. Oke yang mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang kemungkinan kemunculan turbo pada Aerox 2025. Makasih banget kalau udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan atau tipe-tipe mulut dalam menyampaikan informasi. Kalau ada update terbaru akan aku buatkan lagi buat kalian. Oke geng, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.